Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Luar biasa pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang dipenuhi roh sukacita yang dari Tuhan. Roh bahagia karena kita diizinkan untuk menikmati hari Sabat pada pagi hari ini. Terlebih kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh datang di tempat ini untuk beribadah langsung. Menyembah, beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan selama 1 minggu ini di dalam setiap kehidupan kita. Bersama-sama kita akan satukan hati kita. Kita nyatakan syukur kita di hadapan Allah. Kita naikkan syukur kita di hadapan Allah. Kita ingat akan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita pribadi lepas pribadi. Kita nyanyikan pujian, kunaikan syukur dengan sepenuh hati. Dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita nyatakan syukur hormat kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku naikkan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan sepenuh hati kita nyatakan syukur kita sebab Tuhan kita baik, sangat baik. Haleluya. Namamu segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
sungguh-sungguh Dia ada di tengah-tengah kita. Dia melawat kita pagi hari ini. Nyatakan syukur kita melalui sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik buat setiap kami anak-anak-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali Engkau memberi kami kesempatan luar biasa Tuhan. Kembali Engkau berikan buat kami hari Sabat ini Tuhan. Untuk kami datang beribadah, bersyukur kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan pimpin ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus yang akan setiap mengurapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Roh Kudus mengambil tempat termulia di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir melawat kami, memberkati kami, memulihkan, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami siap Tuhan. Kita semua yang siap untuk diberkati Tuhan, kita perkatakan bersama-sama. Amin. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Saudaraku, dengan apa kita mengembalikan kebaikan Tuhan? Hanya dengan hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
untuk Allah kita. Dia Allah yang maha besar, yang senantiasa memberkati, memelihara anak-anaknya yang tentunya percaya dan berharap penuh hanya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu hidup dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan itu adalah hidup. Saatnya kita semua akan bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan. Kita akan dengar suara Tuhan, kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Firman yang adalah ya dan amin. Kita siapkan hati kita melalui satu pujian. Janjimu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Kami mau pegang janjimu dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganmu. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pertolongan-Mu nyata dan terbukti Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya haleluya. Yes, di dalam hidupku aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua
hati kita buka hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Haleluya, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Haleluya. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ku percaya. Waktu saya serahkan kepada Ibu Gembala. Inilah keyakinan kami pagi ini Tuhan. Kami percaya kemenangan sudah Engkau berikan dan janjikan bagi kami yang datang pada pagi ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar kuasa Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kami. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Sehingga kami boleh berlayak menghampiri Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu corong-Mu, bukan kepikiran hamba, tapi Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Mungkin kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah. Biarlah firman-Mu sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu yang kami dengar, kami semua boleh diteguhkan, kami semua boleh dikuatkan, dan kami pulang tidak seperti kami datang, karena Engkau mengambil alih acara ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hadir di tempat ini. Tidak semuanya ya saudara, tidak gampang untuk kita bisa meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Karena saat-saat seperti ini begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan. Kita sudah hampir menyelesaikan bulan yang ke-11 di tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Kita mungkin masih bertanya, kok sudah hampir 11 bulan pergumulanku belum selesai-selesai. Masalahku belum selesai-selesai. Bagaimana untuk kita bisa memasuki tahun yang baru? Apa yang akan kita hadapi masih merupakan tanda tanya besar. Banyak anak-anak Tuhan juga yang merasa takut untuk menghadapi, memasuki tahun yang baru. Saat ini saja sudah hampir 2 tahun pandemi, sehingga mungkin ekonomi mengalami kesulitan, ya pekerjaan saudara kena PHK, atau sakit penyakit yang kita sudah doakan, tapi Tuhan belum menjawab dan mungkin belum menyembuhkannya. Dan saat ini kita akan belajar apa ya yang harus kita lakukan untuk memasuki tahun yang baru ya. Kita berpikir, wah sudah 11 bulan, itu juga merupakan satu pergumulan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun masih merupakan pergumulan. Karena gereja-gereja
masih banyak ditutup untuk daerah Jawa Barat dan daerah Jakarta. Kita bersyukur Jawa Tengah sudah banyak yang dibuka, dan mungkin saat-saat ini kita diberikan kebebasan. Kita bersyukur Semarang ya, bahkan Jawa Tengah sudah masuk level 1, memungkinkan anak-anak Tuhan boleh 75% beribadah. Tetapi kalau tanggal 18 Desember nanti akan dinaikkan tingkatnya menjadi level 3. Tentu saudara tahu kalau level 3 itu hanya 50% ya. Kenapa? Padahal saat seperti ini pemerintah menghindari, karena nanti dikatakan habis Desember sampai Februari mungkin ada lagi Delta, Alpha, Delta macam-macam ya saudara. Tapi kita percaya itulah ramalan manusia. Tapi kalau kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, kita pasti tidak diberi ketakutan ya. Saya akan bicara soal pagi ini tentang hidup melekat pada Tuhan ya. Hidup melekat pada Tuhan. Bagaimana untuk kita dikatakan Tuhan kita besar ya, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir di dalam memasuki dan meninggalkan tahun ini yang mungkin banyak pergumulan, banyak masalah yang belum terselesaikan. Kita baca Yohanes 15 ayat 4, juga dalam Yosua 23 ayat 8a. Yohanes 15 ayat 4 berkata sebagai berikut. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya baca sekali lagi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yosua 23 ayat 8, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Jadi perjanjian baru dan perjanjian lama mengatakan kalau kita melekat kepada Tuhan, berpaut pada Tuhan, kita tidak perlu takut dalam menghadapi hari-hari hidup kita. Apa yang masih merupakan tanda tanya besar, apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi pada tahun 2022. Itu banyak mungkin ramalan-ramalan yang mengatakan begini, begitu, yang membuat banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan juga, wah nanti akan seperti ini, akan seperti itu. Tapi kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Pembacaan ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang atau umatnya yang hidupnya melekat pada Tuhan dan yang jauh dari Tuhan. Tapi yang kita akan bahas adalah hidup yang melekat pada Tuhan. Umat Tuhan atau orang percaya yang tidak melekat atau jauh dari Tuhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa ya. Tidak mampu menghadapi tantangan hidup ya. Kalau kita jauh, dikatakan ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita tidak bisa, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mungkin kita berpikir, aduh, kalau kita melekat kepada Tuhan, pasti kita sanggup melewati hari-hari hidup kita sanggup melewati tahun yang baru, memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Ciri-ciri kehidupan orang yang hidupnya melekat pada Tuhan, ini yang akan kita bahas tentang hidup melekat pada Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup melekat pada Tuhan, pertama, meletakkan harapannya pada Allah saja. Kalau saudara melekat pada Tuhan, pasti saudara tidak akan mengandalkan diri saudara, tetapi menaruh harapan saudara kepada Tuhan saja. Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi orang yang melekat pada Tuhan, hidupnya ia meletakkan harapannya pada Tuhan. Kalau saudara meletakkan harapan saudara kepada jabatan, keluarga, orang tua, pangkat, kedudukan, harta saudara, saudara pasti akan kecewa. Tapi jika saudara meletakkan harapan saudara kepada Allah saja, di sini dikatakan dengan jelas, kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku.
hidup kita tenang, memasuki tahun yang baru, meninggalkan tahun ini walaupun mungkin belum terselesaikan pergumulanku, belum terselesaikan masalahku, begitu banyak yang kita alami tahun ini. Tapi kita akan mendapat ketenangan. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan di dalam Tuhan itu adalah seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita menaruh harapan kita kepada Allah, ya, kita melekat kepada Allah, menaruh harapan kita kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Tadi pagi saya membaca suatu kesaksian hidup yang sungguh-sungguh terjadi dari Konjen Komisaris Jenderal Dharma, ya, Dharma Parangkuan, Dharma apa ya, saya waktu itu dia berkata, sebetulnya dia berkata selama saya menjadi seorang ABRI, dia berkata sebetulnya saya hampir menyerah. Kenapa? Karena kita sebagai minoritas hidupnya diajarkan Tuhan harus seperti ini, ya. Tetapi di situ banyak sekali. Tetapi ayah saya, jaksa muda dari Mahkamah Jaksa Agung, ya, dikatakan berkata jangan sekali-kali kamu menukarkan Tuhan. Kamu harus lebih melekat kepada Allah. Karena untuk mendapat kenaikan pangkat, kedudukan, jangan sekali-kali kamu menggunakan uang, istilah nyogok, atau menggunakan wanita. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Melekat kepada Tuhan saja, dia berkata. Kalau kita melekat kepada Tuhan, pasti walaupun manusia coba menghalangi, memberikan, mungkin mencoba menjegal dia, tapi pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Ayahnya berkata jangan sekali-kali. Waktu itu dia berpikir, aduh kok 8 tahun dia gak naik-naik pangkat, ya. Dia berkata seperti itu. Dia mau sekolah pun selalu dijegal, ya, untuk mengikuti pendidikan. Tetapi 8 tahun dia bergumul, dia mau keluar. Tapi dia berpikir, Tuhan berkata, dia berdoa. Ayahnya bilang, kalau kamu keluar, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa ikut terlibat, menyuarakan hatimu, menyuarakan pendapatmu. Kalau di luar itu tasi, ya, dia berkata, lebih baik kamu di dalam sehingga kamu bisa memberikan pendapat. Walaupun mungkin kamu hanya minoritas, dia berkata. Lalu akhirnya dia berdoa, dia mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah. Setelah dia kuliah kurang lebih 3 tahun, dia naik pangkat, saudara. Dan hanya dalam waktu 3 tahun itu pangkat dia naik 3 kali, dari bintang 1, bintang 2 sampai dia menjadi bintang 3. Dan dia bilang ke Atta, wah luar biasa. Banyak orang yang coba menjegal saya karena saya adalah orang minoritas. Ya memang benar, dulu saya ingat Pak Monto lalu berkata kepada kami, Tom bantu doa pada almarhum suami saya, untuk bisa mencapai kedudukan seperti ini, Kapolda saat itu, kita orang minoritas itu susah, mujizat ya, miracle dia berkata, itu luar biasa. Karena biasanya apalagi di Jawa Tengah, orang luar pulau bisa jadi Kapolda di sini, terus juga orang minoritas, itu miracle ya, mujizat dia berkata, itu nggak mungkin gampang, bantu doa, dukung doa saya, dukung doa keluarga kami. Dia berkata seperti itu. Dan orang ini berkata, saudara, pada waktu saya ingin dilantik untuk bintang 3, padahal sudah dimasukkan katanya oleh orang yang menilai dia, tetapi nama dia bisa hilang. Ya, nama itu tidak ada yang melantikkan Bapak Presiden. Dia berkata, wah ya udah, dikatakan kok namamu nggak ada. Ya kita hanya berdoa. Sampai jam 9 pagi dia berkata tidak ada namanya. Tetapi kemudian karena namanya sudah tidak ada di daftarnya akan naik menjadi bintang 3, dia berkata. Lalu kami bergumul dan kami hanya berserah kepada Tuhan. Pak Dharma ini berkata, dia memberikan kesaksian di sebuah gereja, dia masih muda, saudara. Lalu dia berkata, tetapi tiba-tiba 10:30 dia dibel, loh kok kamu gak datang ke sini? Ini presiden mau melantik kamu. Wah dia kaget, itu luar biasa dibilang. Mujizatnya nyata, padahal mungkin orang banyak mencoret dia. Untuk tidak dia ditaikkan, tetapi dia ditelepon dari istana dan dia dinaikkan menjadi bintang 3. Dia berkata, saudara, untuk kita bisa mencapai segini sebagai orang Kristen, kita harus melekat. Kedudukan, jabatan itu hanya sementara. Tetapi itu semua dari Tuhan.
Walaupun manusia coba menjegal kita, coba berupaya menjatuhkan kita. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Allah, tidak ada manusia yang bisa menjatuhkannya. Dan akhirnya dia dilantik ya menjadi bintang 3. Dan dia bersaksi, saudara-saudara, mungkin kalau saat ini kita sebagai anggota minoritas, jangan saudara putus harapan. Taruh harapanmu kepada Allah saja. Selama kita menaruh harapan kepada Allah, manusia berusaha menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Bagaimanapun caranya manusia, Tuhan pasti buka jalan. Dia berkata, saat ini saya bersaksi di sini di sebuah gereja. Ini pun saya percaya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba digunakan mereka untuk menyantet dia. Dia berkata, pada saat saya cerita ini, punggung saya seperti orang ditusuk-tusuk ribuan jarum. Tapi saya percaya saudara, kalau saya percaya dan saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu tidak mempan. Semuanya. Karena itu taruhlah harapanmu kepada Tuhan saja. Jangan kepada keluargamu. Jangan kepada mungkin fasilitas yang kita punyain, kenalan yang kita punyai. Tapi taruhlah harapanmu hanya kepada Allah saja. Kalau kita menaruh harapannya, manusia boleh menjegal kita. Tapi Tuhan sendiri yang akan meloloskan kita. Dia berkata di dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita. Walaupun mungkin banyak pergumulan, banyak masalah, kita tidak akan pernah menjadi lelah. Selalu Tuhan memberikan kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan mendapat kekuatan baru. Berjalan tiada dan lelah berlari tiada menjadi penat. Seringkali kita mungkin udah 11 bulan, kok doa-doa saya belum didengar, mulai letih lesu kita. Tetapi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, terus menaruh harapan kita hanya kepada Dia, saya percaya Dia selalu memberikan kekuatan baru kepada kita. Di dalam kita menantikan jawaban Tuhan, kita tidak akan menjadi letih dan lesu, tetapi tetap semangat. Karena kita tahu pengharapan kita sudah dilabuhkan sampai di belakang layar. Katakan, Tuhan sudah menopang kehidupan kita. Yang pertama, hidup melekat pada Tuhan, yaitu meletakkan harapannya pada Allah saja. Yang kedua, ia menjadikan Tuhan Allah sebagai kota benteng hidup kita. Yang menjadikan Tuhan Allah sebagai kota benteng hidup kita. Kita jadikan Allah sebagai kota benteng hidup kita. Kalau kita meletakkan harapannya kepada Tuhan dan menjadikan Dia kota benteng hidup kita. Dikatakan Mazmur 46 ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dikatakan Mazmur 31 ayat 3b, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kalau kita menjadikan Allah pengharapan kita, kedua menjadikan Dia sebagai kota benteng kita, artinya Allah adalah kekuatan hidup kita. Artinya kita menjadikan Allah kekuatan hidup kita, maka kita nggak perlu takut ya, menjadikan kekuatan hidup kita. Mazmur 84 ayat 6 mengatakan, Mazmur 84 ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi kita akan berbahagia kalau kita mengandalkan kekuatan kita, menjadikan Tuhan kota benteng hidup kita. Pertama, kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Kedua, kita jadikan Dia kota benteng hidup kita. Tentu saudara tahu, seringkali mungkin mendengar kesaksian dari pendeta Tony Daud
ya, dia mantan dukun paranormal yang terkenal. Dia memberikan kesaksian hidupnya. Dulu dia berkata dia memiliki ilmu yang begitu banyak, ya, ilmu belah bumi, ilmu macam-macam ribuan. Tetapi pada suatu hari dia datang di KKR, dia lihat waktu itu ada Gilbert Lumendung, ya, dikatakan dia datang di situ dan Gilbert mengatakan siapa yang punya ilmu silahkan datang ke sini, ya, bukan dia. Ternyata benar, saudara. Dia berpikir, wah ini orang kok sombong, nantang-nantang, ya. Dia coba, saudara. Dia coba dengan ilmu yang dia miliki ribuan, ya. Dia begitu cari hampir ke seluruh Indonesia, dicari. Dan dia memiliki kekebalan, dia bisa menghilang, macam-macam, saudara. Tetapi pada saat itu, dia coba kepada pendeta Gilbert, dia berkata, ternyata mental, saudara. Dia ya. Lalu dia berpikir, kok bisa ya? Dia coba lagi, ya, dia pergi lagi ke sana, dicoba lagi, dia datang lagi ke situ seminggu kemudian, ternyata apa, saudara, tidak mempan. Akhirnya hanya dalam nama Yesus. Jadi kalau saudara melihat orang yang kesurupan, orang yang kelihatan, loh ini kena ya, saudara, dia berkata, kita mendoakan mereka, orang-orang yang kesurupan, Tuhan, iblis tuh sudah dikalahkan. Kenapa? Pada saat Yesus mati dan bangkit, iblis itu kepalanya diremukkan. Jadi sudah kalah, hanya didoakan dalam nama Yesus Kristus, dia lari. Dia lari, saudara, dia sudah kalah, tidak memiliki kuasa apa-apa. Tapi seringkali kita berpikir apa pendeta. Tidak, semua orang Kristen yang memiliki iman dan percaya kepada Yesus mendoakan orang bisa mengusir kuasa setan. Seringkali kita berpikir, enggak mungkin Bu Tommy, saya butuh, enggak. Saudara enggak perlu takut, mereka sudah dikalahkan. Ya, saya ingat dulu pernah cerita kepada saudara pada waktu saya di Tegal, juga pada waktu kami datang di sini. Suami saya diundang untuk mendoakan orang yang kerasukan. Setan tuh tahu Yesus, saudara. Dia pegang Alkitab, Yesus, 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 dia nyanyi, tapi matanya nutup. Ya, dia lari-lari, padahal ada beling yang nancap di kaki, dia nggak rasa sakit. Lalu kami doakan dia, saudara. Kami doakan dalam nama Yesus, dia mulai lemas. Lemas, saudara, ya, lemas. Kalau doain orang seperti itu, saudara mendoakan jangan tutup mata, nanti saudara dicengkerem, ya. Buka mata, dalam nama Yesus tatap matanya. Dia gak berani, sudah dia menghindari matanya, selalu menghindari. Karena di dalam kita ada kuasa, kuasa daripada Tuhan. Dan saat itu dia baru, aduh kok sakit ya kakinya, baru sadar, saudara. Dan kita doakan dia. Memang kadang-kadang kalau kita doakan iblis, dia gak langsung hilang sekali, enggak. Kami sampai 3 kali, saudara. Pertama kami pulang karena udah tenang, ya katanya ya ada kuasa dalam darahnya. Lalu kita nyanyi-nyanyi, kita usir tengking oleh suami saya, pergi. Kita pulang, sorenya malamnya setiap jam maghrib kemasukan lagi. Saudara lalu tanya, akhirnya suami saya kita adain 2 puasa, ambil 2 puasa. Lalu kita berkata kita harus tengking dia dalam nama Yesus. Karena ini adalah pengantin muda yang baru menikah. Lalu suaminya orang Katolik, istrinya orang jemaat kita di Tegal waktu itu. Suaminya adalah salesman yang sering pergi-pergi dan istrinya mendapat rumah di situ, ya dari tempat pekerjaan rumah kosong, dikatakan ada maung jajaden ya istilahnya. Lalu kami berdoa, saudara, dan dia berkata kalau udah gitu kayak busahya mulutnya, kami berdoa dan kami tengking dalam nama Yesus. Saat itu kami tungguin, saudara. Biasa iblis kalau pergi dia bawa lagi lebih banyak orang, ya lebih banyak kekuatannya, lebih besar. Tetapi kami tengking dalam nama Yesus, suami saya tengking dalam nama Yesus, kita lihat ternyata dia lemas, saudara. Dan sembuh semenjak itu seterusnya, tidak kembali lagi. Ya karena kita usir dan kita patahkan dan kita rumah itu kita sucikan, kita hancurkan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Dan ternyata betul, saudara. Dan semenjak itu pada waktu itu kami hanya 1 tahun di Tegal, kami harus pindah ke Semarang. Dan waktu kami mau ke sini, untuk suami saya ajak kami singgah dulu di Tegal karena memang itu jemaat kami dulunya. Lalu kami lihat dia sudah melahirkan, ya, baru melahirkan 1 bulan. Lalu saya tanya, oh kamu sudah lahirkan, anaknya laki atau perempuan? Perempuan, siapa namanya? Oh tante belum terima ya surat saya. Kenapa? Belum, kami sudah jalan ke sini, mungkin baru kirim surat namanya. Nama baptisnya Esther tante, ya. Tapi saya kirim surat sama tante sama om. Ternyata waktu kami pulang dari Semarang, kami mesti kembali ke Kerawang. Kami lihat dan kami baca suratnya, dia berkata, tante, om,
Saya sangat berterima kasih. Suaminya berkata, saya baru tahu Om bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dan nyata. Saya percaya dulu saya orang Katolik, saat ini saya mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah pulihkan istri saya dan boleh melahirkan dengan baik. Dan anak saya berjanji, suami istri, kalau nanti anaknya perempuan, saya kasih nama Teni. Kalau namanya laki-laki, saya kasih nama Tommy. Om, maaf ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Om, hanya itu yang saya dapat lakukan. Lalu ternyata anaknya perempuan, jadi saya kasih nama Tante, katanya saudara ya. Dan saya berkata, ya puji Tuhan, saya nggak bilang apa-apa karena kami hanya udah terima surat ya. Dan memang sekarang ada, memang nama Teni kan jarang, di sini juga jarang ya namanya ya. Dan saudara, caranya kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, jadi jangan kalau kita lihat saudara kita atau teman kita kerasukan, wah panggil pendeta, enggak, saudara punya kuasa, bisa ya, bisa mendoakan mereka. Hanya dalam nama Yesus, setan itu pasti lari. Ya, jadi benteng hidup kita adalah Tuhan. Pertama kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, lalu menjadikan Allah sebagai kota benteng kita. Ya, kenapa dia bisa masuk? Karena pikirannya kosong. Suaminya sering pergi ya berhari-hari karena memang sebagai sales ke luar kota sehingga pikirannya kosong, kuasa kegelapan masuk. Tapi kalau kita menjadikan Allah sebagai kota benteng kita, kita enggak mempan. Begitu juga yang dialami oleh pendeta Tony Daud. Dia berkata, saya bertobat bukan karena pendeta, tapi karena Allah sendiri. Dia begitu banyak ilmunya sampai kayak orang koma 1 tahun dilepasin semuanya. Dilayani oleh pendeta Stefanus sama pendeta siapa. Dia berkata, tetapi pada saat itu dia melihat satu sinar terang. Dan dia berkata kepada, ikutlah aku. Dia tidak bisa melihat mukanya. Karena begitu sinar silau, tapi dia melihat jubahnya. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Yang diurapi, dia berkata sungguh kuasa Tuhan lebih dari segala sesuatu kuasa yang ada di dalam dunia ini. Seringkali kita berpikir, ya kita nggak bisa lagi. Jadi kita mungkin berpikir untuk memasuki tahun yang ini bagaimana. Banyak saudara dalam mungkin kedudukan dan persaingan itu banyak. Coba orang, saya ingat dulu om daripada mantan almarhum suami saya, dia selalu KKR dan orangnya keras ya. Dia ada seorang dukun, dia pergi ke Manado, dikatakan mau lihatnya orang. Ya dia katakan dia mau lihat orang ini. Dia kasih minum, ternyata dikasih obatan. Ya kalau orang Manado bilang kasih guna-guna. Sebelum dia angkat diminum, dia berdoa dulu. Jatuh, saudara bawahnya itu jatuh dan air itu tumpah, tidak jadi diminum. Dan dia coba, ya dia berkata, dia coba ada seorang yang mengikuti dia. Dia pingin orang ini ya memang saya kenal, itu mantan gembala sidang saya juga, pendeta Payo, orangnya keras saudara. Dia berani, dia tantang itu diikuti. Dan orang itu karena dia pakai obatan dukun, jalannya agak pincang. Tetapi saat itu dia berkata, dia coba orang ini, ya hamba Tuhan ini, dia katakan, tetapi dia doakan dan hamba Tuhan ini, orang ini dukun ini bertobat. Begitu dia bertobat, kakinya jadi lurus saudara. Tadinya pendek satu, bisa lurus, mujizat terjadi dan dia menjadi banyak hal. Kita bisa melihat mujizat terjadi. Sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kita menjadikan dia benteng hidup kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dia. Menaruh harapan kita kepadanya. Jadikan dia kota benteng hidup kita. Di dalam kita melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Kita akan melihat penyertaannya luar biasa. Dan yang ketiga berkata, orang yang hidupnya melekat pada Tuhan akan merasa tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita melekat pada Tuhan, kita akan merasa tenang dalam hidupnya. Sebab apa saudara? Kalau kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, kita akan merasa tenang. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 6 berkata sebagai berikut. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, hidup kita akan tenang. Pertama, kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Kedua, jadikan dia kota benteng kita. Dikatakan, dan yang ketiga dikatakan melekat kepada Tuhan, maka kita akan tenang. Kita nggak perlu takut. Saudara, manusia coba mungkin membinasakan kita, tetapi
mencoba menjatuhkan kita, berbuat sesuatu bagi kita. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan merasa tenang. Walaupun orang mengatakan nanti akan naik lagi jadi level 3, nanti akan begini lagi, begitu lagi. Kita enggak perlu takut, saudara. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan. Ya, kalau kita tetap melekat pada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, kita enggak perlu takut. Menghadapi hari-hari hidup kita bagaimana, sekarang aja usaha susah, ekonomi semakin sulit, enggak perlu takut. Kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan pelihara hidup kita. Dia lebih tahu. Burung pipit saja dia pelihara, terlebih kita umat-umatnya yang melekat Tuhan di dalam kita. Pasti dia akan jamin kehidupan kita. Saudara, mungkin saat-saat seperti ini banyak orang yang mulai gelisah. Apa yang akan terjadi dengan tahun 2022? Apa yang akan kita alami? Ramalan manusia mengatakan begini, begitu. Tapi kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, kita akan tenang. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Manusia boleh berusaha mungkin menjatuhkan kita. Tetapi kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, menjadikan Dia benteng hidup kita dan kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, orang yang hidupnya melekat pada Tuhan akan disertai atau diberkati Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jangan kita minta Tuhan tinggal dalam kita, tapi kita gak tinggal dalam Tuhan. Hidup kita gak benar, hidup kita seenaknya. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Dikatakan dengan jelas, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan, saya minta supaya hidup saya diberkati. Tuhan, saya minta supaya anak-anak saya diberkati. Bisa asal kita hidupnya melekat pada Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hidup, kita seringkali minta tapi kita tidak sesuai hidup kita dengan kehendak Tuhan. Makanya kenapa kita tidak menerima? Karena hidup kita menurut kata hati kita sendiri. Tidak menurut kehendak Tuhan. Tuhan memberikan peraturan-peraturannya di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak pernah melakukannya. Kita hanya minta, datang minta, berdoa. Tetapi kita enggak menerima, lalu kita mutung. Enggak usah ke gereja lagi, wis doa-doa, wis berdoa. Kok orang dengar-dengar, belum dapat jawaban. Kita introspeksi diri, kenapa? Apakah ada sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan turun atas hidup kita? Apakah kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa lebih mengutamakan pekerjaan, kedudukan, keluarga, dari semuanya daripada Tuhan? Kalau hidup kita melekat pada Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya percaya jaminan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 berkata sebagai berikut. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, ayat yang seringkali sangat disenangi oleh umat Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini yang dicari manusia. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Syaratnya hati kita harus melekat kepada Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Ada orang yang coba menjatuhkan saudara. Ada orang yang coba mensantet saudara. Tidak akan kena. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Kalau saya yang janji pasti saya nggak tepati. Tapi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita pagi ini. Kalau kita ingin meninggalkan tahun ini yang mungkin penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Kita berkata, Tuhan, saya rindu menikmati janji-janjimu di dalam kehidupanku. Biarlah kita mau melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, orang yang hidupnya melekat pada Tuhan selalu memiliki harapan dan mendapat jalan keluar untuk setiap masalahnya. Karena ia disertai dan diberkati Tuhan dalam hidupnya. Seperti kata Raja Daud dalam Mazmur 36 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, disertai Tuhan di dalam meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru yang masih penuh tanda tanya yang besar, melekatlah kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, usahamu berhasil, pekerjaanmu disertai Tuhan, juga mungkin penyakitmu disembuhkan Tuhan. Asal kita mau menaruh harapan kita kepada Tuhan, jadikan dia kota benteng hidup kita, dan kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan menikmati Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, melekat kepada Yesus, aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Biarlah renungan firman Tuhan pagi ini boleh mengajar kita. Mungkin kita masih merupakan tanda tanya apa yang akan terjadi nanti. Ini sudah hampir 2 tahun pandemi seperti ini. Apakah yang akan terjadi? Pekerjaan mungkin banyak yang tutup. Tapi orang yang bergantung dan berharap pada Tuhan tidak pernah ditinggalkannya. Orang yang berharap dan bergantung pada Tuhan, selalu Tuhan pelihara hidupnya. Amin. Biarlah renungan pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Kita berdiri bersama saudara. Kita menyanyi, serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Oh haleluya Yesus. Engkau baik. Sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kepadanya serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah. Serahkanlah kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus,
Marilah kita renungkan kehidupan kita biar musik dan singer melakukannya. Apakah mungkin saudara datang pada saat ini dengan pergumulan yang berat? Saudara merasa selama ini saudara sudah berdoa, tetapi belum melihat jawaban Tuhan. Apakah kita masih tinggal di dalam Tuhan? Apakah kita melakukan seluruh firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Jika hidup kita melekat kepada Tuhan, kita akan menjadi tenang. Kita menaruh harapan kita kepada Dia, menjadikan Dia kota benteng kita, dan kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat apa yang menjadi permohonanmu. Tuhan berkata, mintalah apa saja, aku akan menjawab engkau. Kita nyanyi lagu ini dengan iman, katakan serahkanlah hidupmu. Hidup, Dia ada di sini saudara. Dia sedang berdiri di muka pintu hatimu. Dia mengetuk dan Dia mau masuk kepadamu. Apakah engkau mau membuka pintu hatimu bagi Dia dan mempersilahkan Dia masuk dan tinggal bersamamu? Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Dia akan memberikan jalan keluar bagimu. Serahkanlah. Amin. Kepadanya serahkanlah seluruh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sangat baik. Segala berkat berseru padanya. Saya mohon Saudara Eliaman maju ke depan mau berdoa untuk firman Tuhan dan juga untuk kita semua yang hadir. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru, seru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolong. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, atas kasih dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Benar, supaya Tuhan. kami tidak takut dalam menghadapi apapun Tuhan. Amin. Karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Amin. Karena Engkaulah Tuhan pengharapan kami Amin. dan penolong kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Benar Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh melekat dekat dengan Engkau, Benar. maka kami mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Kami mengalami pertolongan Tuhan Amin. yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Amin. Amin Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan, Amin. semakin hari semakin mencari Engkau, Amin. semakin mendekatkan diri kepadamu Amin, Tuhan. Tuhan. Ketika kami mendekatkan diri kepadamu Tuhan, maka kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Benar, Engkau. Yesus. Sehingga apapun yang kami alami, sehingga Amin. apapun yang kami hadapi, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, Amin. karena Tuhan ada bersama dengan Benar, kami, Yesus. karena Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Tuhan kasih, Yesus, Tuhan. Terima kasih. ajarlah kami seluruh umat-Mu Tuhan, Amin. untuk tetap
beriman kepadamu Tuhan. Amin. Biarlah kami tidak melepaskan kepercayaan kami. Amin. Biarlah kami tidak melepaskan iman kami kepadamu Tuhan. Tetapi kami semakin hari semakin melekat kepadamu Tuhan. Amin, Tuhan. Karena pengharapan kami Benar. seperti Saul ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan Amin, oleh-Mu Tuhan. amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang dialami oleh jemaat saat ini, mungkin masalah keluarga atau Amin. masalah pekerjaan, Amin, amin. masalah usaha, kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kami. Amin. Tuhan memberikan jalan keluar, Amin. dan jalan keluar yang Tuhan berikan pasti yang terbaik bagi Benar, kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang sudah melayani kami. Engkau terus pakai hamba-Mu ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan selalu Tuhan. Amin. Sehingga ya Tuhan, Ibu Gembala dengan bebas dan leluasa di dalam melayani jemaat-jemaat-Mu. Juga Alfred masa mudanya, Amin. pergumulannya, masa Amin. depannya, Amin. serah di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, Ini Tuhan. doa kami Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, biar kuasa Roh Kudus terus berkarya, mengingatkan dalam hidup kami, untuk kami tidak takut dan lebih melekat kepadamu. Tuhan, di dalam kami meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru, jika kami bersama dengan Engkau, hidup kami melekat kepadamu, kami tidak perlu takut apapun yang mungkin diramalkan dunia. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Engkau melihat seberapa banyak jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Mungkin mereka datang dengan sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan baru, yang saat ini merasa begitu berat bebannya, Engkau sendiri akan mendampinginya dan dia tidak membiarkan sendirian. Engkau tolong mereka Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang mulai letih lesu. Engkau menopang kehidupan mereka, memberi kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Mereka tetap semangat di dalam Engkau untuk tidak pudar imannya, tetapi terus berpaut kepadamu. Karena kami tahu Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala hal di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini, baik musik, WL, singer, penerima tamu, apapun yang sudah kami lakukan bagi pekerjaan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Engkau menyediakan berkat yang indah bagi kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak hadir bersama kami. Engkau lawat mereka secara khusus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mulai malas Engkau berikan iman kembali Tuhan, untuk mereka bergairah, melekat lebih mencari hadirat-Mu. Karena hanya di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada kekuatan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang masih sakit. Kami menyerahkan Bapak Suyatno yang sakit. Tuhan, Engkau melihat imannya, dan kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang sukar. Oleh bilur-bilur-Mu dia boleh disembuhkan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Joko, Engkau memberkati dan memberikan iman untuk terus berpaut kepadamu. Kami juga menyerahkan Ibu If Tuhan, kami bersyukur banyak kemajuannya. Engkau memberkati, bangkitkan imannya untuk bisa meraih pertolongan demi pertolongan, dan dia kembali sehat sebagaimana sedia kala. Engkau tolong suaminya, berikan iman kepadanya. Untuk mereka Tuhan semua, kami tahu dalam segala hal Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Engkau sempurnakan kesembuhannya. Terima kasih, kami menyerahkan Bu Ninu ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong Ibu Kanti juga Tuhan, dan anak-anak-Mu Bapak Budiono Hadi Pranoto, Engkau jamah, Engkau sempurnakan kesembuhannya Tuhan, sehingga dia boleh bebas di dalam melakukan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua yang terlibat pelayanan. Kami juga menyerahkan panitia Natal, rencana Natal yang semakin dekat. Dengan dana dan biaya yang kami butuhkan untuk diakonia, Engkau mencukupkan segala sesuatu. Engkau memberkati kami semua. Jika anak-anak-Mu membawa persembahan, Engkau juga akan membalas dengan berlipat gali ganda. Baik persembahan syukur, tantangan, persepuluhan, ataupun persembahan Natal. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Di tengah-tengah kesulitan kami belajar mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, dan kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati usaha mata pencaharian mereka. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Engkau juga akan menyertai perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Karena itu saudara, angkat kedua tangan-Mu.
Diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan anak cucumu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Minggu depan ada tamu di tempat ini. Kita doakan supaya Tuhan memakai hambanya, supaya boleh menjadi saluran berkat. Dan untuk Natal mungkin ada yang bertanya, bagaimana siapa saja yang boleh hadir? Kalau bisa yang sudah vaksin 2 kali untuk ikut ibadah Natal. Di sini diadakan tanggal 25 jam 9. Lalu saudara mendaftar lebih dulu ya. Yang lebih dulu tentunya dapat. Ya mudah-mudahan walaupun kita naik level 3 tanggal 18, kita masih diberikan kebebasan seperti ini ya saudara. Biasanya kalau level 3 itu 50%, tapi kita percaya, kita terus berdoa supaya pandemi di negeri kita makin menurun, makin landai, dan bahkan mungkin tahun depan sudah hilang. Itulah doa kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Amin.